We follow God, walk in light's path. Live before Him, enjoy His love. Almighty God, we thank and praise You. Almighty God, we thank and praise You. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semua? Ya, kakak yakin adik-adik semuanya sehat dan selalu semangat ya. Nah, pada saat ini, pada tanggal 15 November 2020, kita mau beribadah kepada Tuhan. Tentunya adik-adik sudah menyiapkan Alkitab bersama persembahan ya. Kalau sudah, kakak mengajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak secara pribadi. Saat teduh dimulai. Ya, adik-adik, baiklah, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kakak mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan melalui pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, adik-adik, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Tuhan, pada saat ini kami mohon pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai ibadah kami mulai dari awal hingga berakhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan melalui pujian Yesus itulah satu-satunya. Pujian Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan sambil menyambut. Mari kita mengangkat pujian sekali lagi melalui firman Allah Jayalah yang terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 49. Pujian firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Kepada Ibu Indah dengan kasih dipersilahkan menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan untuk melandasi ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan belajar di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 14 hingga ayat yang ke-44. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, oleh karena kasih anugerah-Mu senantiasa boleh dirasakan dalam kehidupan anak-anak kami pada pagi hari ini. Teristimewa Engkau sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami sekalian beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan melandasi ibadah ini dengan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah sumber harapan kami ketika kami memiliki masalah yang mungkin sangat berat bagi kami. Firman-Mu lah penerang kami saat ini untuk kami datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya ada kebenaran baru yang ingin Kau nyatakan melalui firman-Mu ini. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44 diberi judul Kapal Terkandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan teliti, dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di peting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesulitan ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa.
Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Yang berbahagia adalah setiap anak-anak Tuhan yang mau membaca, mendengar, merenungkan, terlebih memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Ibu mau menyampaikan ada 2 pernyataan yang tentunya nanti kalian pilih pernyataan mana yang akan kalian setujui. Ada 2 pernyataan yang akan Ibu sampaikan. Pernyataan pertama adalah, apakah anak Tuhan itu tidak akan mengalami kesulitan? Apakah anak Tuhan itu tidak akan mengalami kesulitan? Dan yang kedua, ya, anak Tuhan diizinkan untuk mengalami kesulitan atau dia dapat mengalami kesulitan, tetapi Tuhan akan menolongnya, Tuhan tidak akan membiarkannya. Nah, kalian setuju pernyataan yang pertama atau pernyataan yang kedua? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, menjadi anak Tuhan bukan berarti tidak akan menghadapi suatu masalah atau kesulitan. Mungkin saja kesulitan itu terjadi, tetapi Tuhan tidak akan tinggal diam.
Tuhan akan memberikan pertolongan kepada setiap anak-anaknya yang mengalami kesulitan. Demikian juga yang dialami oleh Rasul Paulus ketika ia mengikut Tuhan. Paulus pada saat itu ditangkap dan diperhadapkan di dalam sebuah pengadilan agama. Lalu ia difitnah bersalah. Tentu saja Rasul Paulus tidak menyerah. Ia minta naik banding ke hadapan kaisar, sebab ia merasa tidak bersalah. Karena itu Paulus bersama-sama dengan para tawanan akan dipindahkan ke Roma dengan menggunakan kapal. Dan ketika menyusuri pantai Kreta, turunlah angin badai yang kencang sekali. Nah, kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-15, ketika kapal tidak tahan menghadapi angin, mereka akhirnya menyerah dan membiarkan kapal terombang-ambing. Dan keadaan ini berlangsung begitu lama. Setelah beberapa hari lamanya, angin badai yang dahsyat ini terus-menerus mengancam, dan tidak ada lagi tanda-tanda nampaknya matahari ataupun bulan. Dan disitulah mereka mengalami keputusasaan. Mereka mengalami hilang harapan, dan juga mereka beberapa hari tidak makan. Mereka mengabaikan kesehatan mereka. Anak-anak bisa baca di dalam ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka begitu putus asa dalam menghadapi kondisi ini? Ya, sebagaimana di dalam pembacaan kita, di sana dikatakan bahwa badai kencang yang melebihi kekuatan manusia dan terjadi terus-menerus. Tidak ada tanda angin badai itu akan berhenti, apalagi mereda. Ini yang membuat mereka hilang harapan, membuat mereka putus asa. Bahkan di dalam kondisi ini mereka mengabaikan kesehatan mereka. Padahal kesehatan itu adalah sumber kekuatan, sumber untuk kita berpikir secara jernih, dan juga sumber ketahanan mental kita. Nah, dalam kondisi ini Tuhan menyatakan dirinya. Ia tidak tinggal diam. Ia menyatakan diri melalui kehadiran Paulus. Tuhan mau menyatakan bahwa dalam kondisi ini, yaitu musibah yang sedang terjadi, itu adalah akibat kesalahan mereka yang mengabaikan peringatan Paulus. Allah juga mau memperkenalkan dirinya sebagai penguasa atas ciptaannya, dan ia sanggup untuk melindungi semua penumpang pada saat itu. Dan dalam kondisi yang dialami saat itu, Allah juga mempunyai tujuan bahwa Paulus harus menghadap kaisar. Jadi pasti mereka selamat sampai tujuan karena kehadiran Paulus. Ini yang mau dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka, supaya mereka tetap mempunyai pengharapan terhadap Allah. Nah, sekalipun ada jaminan pengharapan yang pasti dari Allah yang dipercayai Paulus, namun harus ada respon yang dibuat oleh mereka. Apa respon yang harus dibuat oleh mereka? Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-25, 26, ayat yang ke-29 sampai ke-31, ayat yang ke-35 sampai ke-38. Respon yang diinginkan oleh Allah yaitu mereka harus memiliki ketabahan hati dan percaya kepada Allah,
karena mereka masing-masing masih dalam kondisi yang terombang-ambing beberapa hari setelah angin tidak langsung reda. Tetapi Tuhan mau nyatakan bahwa jaminan keselamatan dan pengharapan itu akan mereka miliki ketika mereka mau merespon itu. Kemudian respon yang selanjutnya, mereka harus mau mendamparkan kapal mereka di salah satu pulau. Artinya mereka tidak boleh melakukan sekehendak hatinya. Apa yang disuruhkan oleh Tuhan lewat Paulus, mereka harus melakukannya. Dan agar mereka selamat, mereka harus tetap tinggal di kapal itu. Nah, ini adalah tindakan iman yang harus dilakukan oleh mereka. Di samping itu mereka harus mempunyai ketaatan pada Paulus sebagai utusan Allah. Mereka harus mau diingatkan untuk mereka mau makan, sehingga mereka akan mendapatkan kekuatan dengan makanan itu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan melalui kisah ini? Ada pelajaran yang bisa kita petik dari kebenaran firman Tuhan ini. Ada 4 pelajaran yang perlu kita ingat. Yang pertama, kita harus memiliki kepercayaan. Percaya bahwa pengharapan itu hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas alam semesta ini. Jadi sebesar apapun masalah kita, kita tetap harus berharap kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Jadi kuncinya adalah beriman kepada Tuhan, sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Percaya bahwa pengharapan itu hanya di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keselamatan dan jalan keluar yang Allah berikan belum tentu langsung kita alami. Kadang kita harus menunggu secara aktif sampai Tuhan menyatakan tindakannya. Artinya adalah waktu Tuhan belum tentu sama dengan waktu kita. Cara Tuhan belum tentu sama dengan cara kita. Bahkan kadang Tuhan mempunyai cara yang sangat tidak terduga oleh kita. Yang ketiga yang perlu kita ingat adalah ada bagian yang hanya dapat dikerjakan oleh Allah. Ada bagian yang hanya dapat dikerjakan oleh Allah. Namun ada juga bagian yang menjadi respon iman kita. Apa yang menjadi respon kita? Yang pertama adalah ketaatan, ketabahan hati, kesabaran menantikan jalan keluar dari Allah, tetap bekerja semampunya dan tidak pernah meragukan kuasa Allah. Itulah respon yang harus kita berikan kepada Allah. Dan yang keempat, ternyata dalam kehidupan kita ini kita membutuhkan saudara-saudara yang seiman. Saudara-saudara yang seiman yang bisa menguatkan diri kita, mengingatkan janji Tuhan agar kita tidak lemah sekalipun kita menghadapi suatu masalah. Tetapi kita tetap diberikan kekuatan ketika kita mulai merasa putus asa, ketika kita sudah mulai hilang harapan, ketika kita mulai menyimpang dari firman Tuhan. Kita diingatkan oleh saudara seiman kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bukti dari anak-anak yang punya pengharapan kepada Tuhan, menaruh harapan itu sepenuhnya kepada Tuhan adalah apa?
Ya, selalu bersukacita dalam segala hal, dan yakin bahwa harapan kita kepada Allah akan dibalas oleh Allah. Tuhan akan menjadi penolong kita di dalam segala hal. Nah, ini yang harus menjadi kekuatan kehidupan anak-anak yang punya pengharapan kepada Tuhan. Selalu berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada apapun selain daripada berharap kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadikan kalian menjadi anak-anak yang senantiasa hidup takut akan Tuhan, yang memiliki pengharapan terus-menerus kepada Tuhan, dan tetap percaya kepada Tuhan, karena Ialah yang memiliki kehidupan kita untuk selama-lamanya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Indah yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkatinya dalam kehidupannya sehari-hari. Adik-adik, mari kita meresponi firman Tuhan melalui pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Tiba saatnya adik-adik kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi melalui pujian, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Pujian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat, di mana kita akan berdoa untuk segala pergumulan-pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau tidak pernah berhenti untuk mengasihi kami, dan Engkau menjadikan kami untuk senantiasa selalu berharap kepadamu. Kami sadar ya Bapa, itu oleh karena Tuhan punya rancangan tersendiri dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberikan kasih anugerah dalam kehidupan kami. Bapa di surga,
Olehnya itu lewat kebenaran firman Tuhan ini ya Bapa, kami mau dibentuk oleh Tuhan. Kami mau percaya sepenuhnya kepadamu, dan kami mau untuk senantiasa berharap hanya kepada Engkau semata, supaya kami mendapatkan kekuatan, ketabahan, supaya kami tidak mudah untuk putus asa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu ini tetap tertanam di dalam hati kami, sehingga kami dapat hidup sepenuhnya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak kekasih kami yang saat ini telah berbagian di dalam ibadah pada minggu pagi hari ini. Bapa di surga, Engkau tahu juga akan keberadaan mereka. Engkau tahu apa yang mereka alami saat ini. Kami mengundang Engkau ya Bapa hadir dalam kehidupan anak-anak kami ini. Berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan buat mereka, agar mereka tetap dapat menjalani kehidupan ini dengan berharap hanya kepada Tuhan. Khususnya mereka yang saat ini masih dalam bangku pendidikan. Ada banyak hal yang mereka hadapi di dalam pembelajaran di masa saat ini ya Bapa. Biarlah ya Bapa, Engkau sendiri yang akan memberikan kemampuan buat mereka, agar sekalipun mereka belajar di rumah masing-masing, tetapi Engkau tetap akan memberikan kepintaran bagi mereka, kemampuan untuk mereka menangkap setiap pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka secara online. Bapa di surga, biarlah pada saatnya nanti mereka akan mendapatkan hasil yang memuaskan, yang dapat membanggakan kedua orang tua mereka, bahkan dapat membanggakan diri mereka sendiri, serta mereka senantiasa selalu mengucap syukur dalam segala hal atas segala keberhasilan yang Engkau berikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga kehidupan rohani mereka. Bentuklah mereka untuk menjadi pribadi yang semakin takut akan Tuhan. Bentuklah mereka menjadi pribadi yang semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan, memiliki kualitas di dalam iman kepadamu, sehingga dimanapun mereka berada ya Bapa, mereka dapat mempersaksikan Engkau sebagai Allah yang patut dipuji, sembah, dan dipermuliakan. Kami juga menyerahkan orang tua mereka dan juga keluarga mereka. Berkati mereka ya Bapa, sehingga lewat kehadiran orang tua bahkan keluarga juga Engkau pakai untuk dapat membentuk anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan buat keluarga dan orang tua di dalam tugas pekerjaan, pelayanan, usaha, dan apapun yang mereka lakukan. Semua itu boleh dilakukan hanya untuk puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan pelayanan Ibu Pendeta beserta keluarga, para majelis beserta keluarga, pengurus kategorial beserta keluarga. Berkati mereka ya Bapa di dalam pelayanan mereka, baik pelayanan di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah keluarga, masyarakat, pekerjaan. Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat melayani dengan penuh sukacita, sehingga apa yang kami boleh lakukan ini ya Bapa, harum di mata Tuhan, berkenan di mata Tuhan. Dan jauhkanlah kami semua dari segala kesombongan diri, tetapi tetap berikan kerendahan hati, sehingga setiap apapun yang kami lakukan membawa sukacita dan damai sejahtera yang asalnya daripadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami. Berkatilah para pemimpin kami, berikan hikmat buat mereka, sehingga mereka dapat mengatur negeri ini dengan hanya berharap kepada Tuhan, melihat rencana Tuhan, sehingga bangsa kami ini boleh dibawa menjadi negara yang takut akan Tuhan, adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kami sadar ya Bapa, kami tidak dapat menghitung berkat-berkat Tuhan yang kami alami, kami terima. Namun inilah yang sudah kami beri ya Bapa. Dengan segala ketulusan hati kami memberinya. Olehnya itu berkatilah persembahan ini,
sehingga persembahan ini dapat dipergunakan untuk menunjang pelayanan di dalam gereja kami. Terlebih bagi yang Engkau percaya untuk mengelolanya, Tuhan juga memberkati, memampukan sehingga dapat dikelola dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan kembali ke dalam aktivitas kami akan mengakhiri ibadah kami, namun kami mau bahwa di dalam perjalanan hidup kami sedetik pun kami tetap punya pengharapan hanya kepadamu. Kami serahkan seluruh pergumulan kami serahkan seluruh keberadaan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, ucapan syukur kami, syafaat kami. Sempurnakanlah, janganlah semua ini menjadi kehendak kami, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dan ampunilah segala salah dan dosa kami yang sudah kami buat di hadapan-Mu, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sengaja maupun tidak sengaja, baik terhadap sesama kami, terlebih terhadap Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Dan inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kakak mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan melalui pujian Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Pujian Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pada minggu pagi hari ini, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Kasih Allah Bapa, penguasa langit dan bumi, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa melingkupi kehidupan kami, anak-anak Tuhan yang senantiasa berpengharapan kepadamu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa sepekan minggu yang akan datang. It's wonderful to understand the truth. Corrupt no more, I am set free. My wrong conceptions all are gone.